Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atika Safitri, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang literatur review yang sudah kami lakukan untuk memenuhi tugas EBP D4 Anestesi semester 7A. Berikut penjelasannya. Judul jurnal yang kami review adalah Snoring, Trouble Breathing, Unrefreshed, STBUR, a Screening Questionnaire to Reduce Perioperative Respiratory Adverse Event in Pediatric Surgical Patients, a Quality Improvement Project. Untuk identitas jurnalnya sendiri, ada jurnal yang kami ambil dari AAANA Journal. Untuk volume dan halamannya sendiri, volume 83, halaman 256 sampai 262. Dan untuk tahunnya ada 2015. Untuk penulisnya sendiri ada Carrie Alteri, Jennifer Di Sabato, Marilyn Krejicek. Untuk reviewernya ada saya, Dwi Atika Safitri, dan dua rekan saya yang lain, Farah Filza Rosadi dan juga Fitria Ningsih. Untuk tanggal reviewnya adalah 14 November tahun 2021. Berikut adalah pengertian SBD. Sleep Breathing Disorder merupakan suatu gangguan pernapasan di mana pasien akan mengalami apno saat tidur. SBD ini akan beresiko mengalami obstruksi airway, laryngospasme, bronkospasme yang akan mengakibatkan penurunan tingkat oksigen dalam tubuh. Tanda dari SDB ini termasuk mendengkur, mulut terbuka, tidur gelisah, berkeringat, dan sering merubah posisi saat tidur. Gangguan pernapasan ini didapatkan pada sekitar 4% sampai 11% anak yang berada pada usia sekolah. Tujuan penelitinya sendiri adalah dilakukan penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi pasien pediatrik yang akan dioperasi dan memiliki resiko PRAE melalui kuesioner yang sudah tervalidasi, dan juga mencegah resiko komplikasi dengan mengenalkan evidence-based pre-operative guidelines. Subjek penelitiannya sendiri adalah pasien yang berusia 1-18 tahun yang datang untuk menjalani operasi dari 1 Desember 2012 sampai dengan 31 Maret 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deming's Model of Plan yang terdiri dari Do, Study, dan Act. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner STBUR dan pengisian kuesioner dilakukan selama wawancara pre-anestesi. Setelah itu, peneliti membaginya menjadi 8 siklus, diantaranya siklus 1 yaitu di mana diperkenalkan 8 pertanyaan screening yang belum divalidasi. Siklus 2 memperkenalkan 5 pertanyaan screening yang belum lama dipublish oleh Pediatric Anesthesia. Yang ketiga adalah siklus ketiga yaitu tim anestesi menerima pembelajaran selama 15 menit mengenai pertanyaan dalam kuesioner STBUR. Yang keempat adalah perawat kamar bedah diberikan pembelajaran selama 15 menit mengenai pertanyaan dalam kuesioner dan memperkirakan kemampuan perawat untuk mengidentifikasi pasien yang memiliki resiko tersebut. Selanjutnya, siklus kelima adalah setelah dilaksanakan screening menggunakan kuesioner, pada 30 September 2013, audit pertama dilakukan. Audit grafik memberikan data berisi seberapa banyak tim anestesi menggunakan kuesioner. Siklus keenam adalah audit kedua, yaitu dilakukan pada November 2013, untuk mengetahui apakah pengisian kuesioner mengalami peningkatan setelah dilakukan perubahan. Yang tahap ketujuh adalah penasehat praktik dibuat berdasarkan pedoman praktik yang diterbitkan oleh ASA untuk membantu tim anestesi. Yang terakhir adalah penasehat praktik masuk ke lapangan untuk perawat kamar bedah pada Januari 2014. Untuk hasil penelitian sendiri adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada periode 1 Desember 2012 sampai 31 Maret 2014 dilakukan untuk menentukan kejadian sleep disorder breathing dan kejadian penurunan saturasi oksigen yang disebabkan oleh induksi opioid di ruang pacu. Dalam penelitian ini dijelaskan setelah melakukan pengisian kuesioner, kejadian PRAE dapat diidentifikasi sebesar 1,49 kali dan kejadian penurunan oksigen di ruang pacu meningkat dari 11,6% menjadi 12,7%. Peningkatan kejadian ini berkaitan dengan identifikasi yang tinggi terhadap angka kejadian, termasuk analisa setelah intervensi. Peneliti mengemukakan bahwa pasien anak yang mengalami SDB memiliki risiko kematian selama operasi atau komplikasi syaraf permanen. Maka dari itu, penting dilakukan identifikasi gejala SBD sebelum dilakukan prosedur pembedahan.
Kekuatan dan kelemahan penelitian adalah: 1. Peneliti dilakukan untuk waktu yang lama sehingga sampel yang didapat banyak. Untuk kekuatan kedua adalah terdapat modifikasi kuesioner agar dapat mengetahui tingkat keefektifan kuesioner dalam memprediksi kejadian SBD. Kelemahan penelitian adalah: yang pertama, penulis tidak mencantumkan karakteristik responden, dan yang kedua adalah pendahuluan terlalu panjang dan cenderung sulit dimengerti. Untuk kesimpulan pada curhat ini adalah, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kuesioner STBUR ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran staf kamar bedah tentang risiko sleep breathing disorder agar komplikasi terkait masalah ini dapat dihindari dan dicegah sedini mungkin. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.